Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi malam terbaik dari seluruh malam yang ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan terbaik dari 12 bulan yang Allah ciptakan kepada manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terbaik bagi seluruh para nabi dan rasul. Ketika Al-Qur'an Allah turunkan kepada umat Muhammad, maka Allah katakan kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat yang Allah turunkan atau keluarkan kepada manusia. Anda bisa perhatikan di sini, kalau dengan malamnya, dengan turunnya Al-Quran di sana menjadi malam terbaik, kemudian bulan terbaik, Rasul terbaik, umat terbaik, maka bagaimana kalau seandainya Al-Quran itu masuk ke dada-dada antum semuanya? Maka Rasul katakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Inilah keistimewaan Al-Quran. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam terbaik, Lailatul Qadar. Apa itu Lailah dan apa itu Qadar? Lailah artinya malam, maka Qadar memiliki beberapa makna. Malam yang istimewa di hadapan Allah dan juga bagi hamba-hamba yang memuliakannya. Malam yang para malaikat berdesak-desakan di bumi sehingga jumlah mereka melebihi jumlah kerikil yang ada di bumi, menurut hadis yang dinukilkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kemudian yang ketiga, karena malam itu terjadi penulisan takdir ulang bagi hamba-hambanya dan alam semesta setahun yang akan datang. Baik, kalau kita sudah kenal apa itu Lailatul Qadar, maka dari sini istimewanya malam itu. Kemudian Allah mengatakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, karena malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya kalau ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 1000 bulan atau mungkin sama dengan 83 tahun lebih, dia tidak bermaksiat, beribadah kepada Allah saja, itu masih kalah pahalanya dengan orang yang beribadah di malam itu. Dia habiskan malam itu dari asar sampai subuh, dia tidak tidur, dia gunakan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu lebih baik daripada orang yang beribadah selama 83 tahun lamanya. Kemudian ada faedah yang disebutkan para ulama, bahwa umat Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah istimewakan dibandingkan umat yang lain. Salah satunya, Allah berikan amalan-amalan yang ringan namun memiliki pahala besar. Kemudian Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Tanazzalul malaikatu, turunlah para malaikat, warruhu dan ruh maksudnya Jibril, fiha pada malam itu, biidzni rabbihim dengan izin dari Allah. Ikhwan, para malaikat itu seluruh tempatnya di langit. Mereka turun ke bumi itu dalam rangka tugas. Lah,
Pada malam Lailatul Qadar itu Allah tugaskan para malaikat yang ada di langit untuk turun ke bumi. Sampai-sampai kata Nabi SAW, jadi malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar ke bumi itu lebih banyak dibandingkan jumlah pasir atau kerikil yang ada di permukaan bumi. Sehingga wajar kalau malam itu adalah malam berdesak-desakan malaikat, sehingga disebut Lailatul Qadri, malam yang sempit penuh dengan malaikat. Dan di malam itu tidak ada syaitan. Setan berhenti. Kata Nabi SAW, apabila datang bulan Ramadan, maka seluruh pintu surga dibuka. Tapi kalau sudah lewat Ramadan, seluruh pintu surga ditutup kecuali satu, Babur Rahmah, pintu rahmat. Itu tidak akan ditutup. Sehingga kapanpun antum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pintu itu akan senantiasa dibuka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat turun itu biidni rabbihim, karena izin Allah yang suruh. Memang Allah yang suruh untuk turun, Allah yang kasih tugas. Min kulli amrin, untuk mengatur semua urusan. Malaikat itu disuruh turun untuk mengatur seluruh urusan selama 1 tahun yang akan datang. Jadi malaikat-malaikat diturunkan, di situ ada malaikat maut nih, nanti mencatat nih, tahun ini sampai depan akan sekian jumlahnya orang mati, yang mati akan begini caranya. Oh, yang ini ditulis jumlah rizkinya, malaikat rizki turun. Nih setahun yang akan datang, yang ini pasti kaya, yang ini kaya jadi jatuh miskin, yang ini calon presiden, yang ini akan turun dari presiden. Sudah diatur tuh. Ya, jadi setahun akan datang didaur ulang tuh, ditentukan tentang rizkinya, bahagianya, celakanya, gitu kan, bahagianya, sedihnya, semua diatur selama setahun yang akan datang. Makanya kenapa pada malam itu para ulama mereka tidak tidur. Mereka gunakan untuk qiyamul lail, mereka gunakan untuk qiraatul Quran, mereka gunakan untuk zikir dan baca Quran, karena ingin mendapatkan malam tersebut, supaya Allah berikan takdir yang baik setahun yang akan datang. Maka kesejahteraan malam itu sampai terbit fajar. Adakah tanda-tanda Lailatul Qadar? Ada. Kata para ulama, di antara tanda-tanda Lailatul Qadar itu malamnya sangat terang, padahal tidak ada bulan. Tidak ada bulan pada malam itu, karena purnama itu terjadi pada tanggal berapa? 13, 14, 15, yang disebut dengan Ayyamul Bid, ya. Sementara kejadian Lailatul Qadar itu 10 akhir Ramadan, berarti sudah lewat purnama, ya. Karena kejadian Lailatul Qadar itu mulai tanggal 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29. Dan kata para ulama, setiap tahunnya akan berubah-ubah. Terkadang tahun ini mungkin 23, tahun depan mungkin 25, tahun depannya mungkin 27, mungkin 29, diacak supaya tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, supaya kita berbekal terus mencari, ya. Dan antum ketika mencari Lailatul Qadar, jangan sibuk melihat alamat. Kemudian ciri yang kedua, Lailatus Samhah. Malam itu tidak terlalu dingin sehingga antum harus pakai jaket, tidak terlalu panas sehingga antum harus pakai kipas. Memang mu'tadil cuacanya. Jadi al-jawul mu'tadil. Jadi memang hawanya itu enjoy kita ini, baik di rumah atau di luar rumah, nampaknya enak gitu. Tapi terkadang juga bisa hujan. Tapi yang jelas, alamat yang paling jelas kalau malamnya Lailatul Qadar itu biasanya paginya. Dengan apa? Dengan matahari.
Jadi kalau matahari itu antum tengokin tidak terlalu menyorot sehingga antum tidak sakit mata ketika melihatnya, kayaknya redup, maka berarti malamnya Lailatul Qadar itu. Ya. Tapi ulama mengatakan walaupun berusaha para ulama mencari tanda-tanda secara umum gitu, mencari tanda-tanda, dan itu diperhatikan setiap tahunnya, sehingga akhirnya kemudian membulirkan poin-poin malam itu begini, tetap para ulama mengatakan jangan sibukkan mencari tanda-tanda, karena antum tidak diperintah untuk mencari tanda-tanda. Antum diperintah untuk menghidupkan malam itu, dan malam itu hanya waktu yang bergulir dari asar sampai subuh. Orang yang menghidupkan malam pun belum tentu dia mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau antum hidupkan malam-malam itu dengan nonton sepak bola dari asar sampai subuh, kan kita ingin mendapatkan malamnya, bukan tidak tidur di malam itu. Sehingga para ulama kemudian untuk supaya mendapatkan malam itu, maka urusan dunia dikesampingkan sama mereka, dan mereka lari ke masjid, kemudian i'tikaf. Orang yang i'tikaf di masjid, kemudian siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, memungkinkan antum mendapatkan malam itu. Dan itulah budaya para ulama seperti itu. Ya. Jadi surah Lailatul Qadar ini, suratul Qadar, adalah surah yang luar biasa bagi kita menjelaskan tentang keutamaan umat Muhammad, bahwa hanya umat Muhammad yang diberikan malam ini, malam Lailatul Qadar, dan tidak diberikan kepada umat sebelum umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik.